Nah, Dokter Bob, kan tadi disebutkan bahwa yang justru perlu diwaspadai adalah benjolan di payudara yang justru tidak nyeri. Bener ya? Betul. Nah, kalau yang nyeri sendiri gimana tuh, Dok? Iya. Jadi kalau yang nyeri itu ada benjolan dan nyeri, ya biasanya sangat berhubungan dengan faktor hormonal. Ya. Nah, ada usia-usia predileksi di mana Predileksi itu apa tuh, Dok? usia-usia di mana paling banyak seorang wanita itu menderita ada benjolan dan nyeri. Itu Oke. normal. Yang pertama adalah usia-usianya di antara usia 24, 25, 26, 27. Oke. Ya, mungkin Dokter Henry tahu kan? Oke. Itu usia-usia apa? Usia-usia menjelang mau merit ya. Menjelang mau merit, mau nikah. Ya. Mau merit. Jadi sering pasien-pasien itu datang ke saya bilang, ini minta kawin ini. Minta kawin sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau nyeri usia segitu minta kawin gitu. Iya. Jadi memang ada dia. Ya. Ada benjolan yang normal. Ya, dan terasa nyeri. Biasanya benjolan itu tapi dia menghilang. Sebulan, 2 bulan dia menghilang. Jadi ada fase benjolan itu naik turun, tidak menetap. Nah, dan rasanya pada saat dia membesar, biasanya itu mendekati menstruasi dan itu rasanya nyeri sama dengan mengikuti dengan fase menstruasi. Jadi sebenarnya justru pada kasus seperti ini jangan khawatir ya, dan khawatir. justru malah penanganannya lebih mudah. Lebih mudah. Jadi cukup kontrol saja ke dokter. Nanti dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan, nanti mungkin melakukan pemeriksaan USG ya. Nanti dia akan melihat, oh ini hanya kista misalnya, ya kan. Nah, bukan suatu yang padat. Jadi nanti biasanya dokter hanya melakukan observasi setiap 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Nah, di kelompok usia yang kedua yang sering ada benjolan dan nyeri itu adalah usia-usia 47, 48, 49 sampai 50. Itu usia-usia seseorang mau menghadapi menopause. Ya, artinya sebelum hormonal itu habis, dia meningkat dulu. Terjadi pelonjakan dulu. Terjadi pelonjakan dulu, fluktuatif dulu. Nah, kemudian dia timbullah benjolan-benjolan dengan rasa nyeri. Nah, sama. Jadi kita hanya observasi saja. Kalau benjolan itu ternyata nggak hilang-hilang, kemudian dokter akan melakukan USG. Biasanya itu isinya air. Isinya air, nanti cukup disedot. Jadi nggak perlu dioperasi, ya. Nah, disedot biasanya warnanya itu warna kuning atau putih seperti itu. Itu disedot hanya pakai jarum suntik Jarum biasa suntik gitu. biasa saja. Tadi kita bicara kanker payudara dan memang banyak diderita wanita. Kalau laki-laki ada nggak sih kasusnya, Dok? Iya, ini menarik ya. Nah, dari literatur dikatakan bahwa laki-laki bisa terkena kanker payudara. Ya, tapi cukup kecil. Saya sendiri selama 10 tahun jadi ahli bedah onkologi baru dapat 3 kasus. Ya. Nah, memang jika dibandingkan dengan perempuan, kanker payudara pada laki-laki ini terlihat dia lebih ganas. Seperti itu. Jadi kita harus lebih agresif melakukan pengobatan pada laki-laki. Ya. Tapi untuk stadiumnya, treatmentnya sama dengan nggak ada perbedaan dengan perempuan. Nah, kapan seorang laki-laki itu bisa kena kanker payudara? Yang pertama biasanya ada kelainan di buah zakar atau testis. Ya, nah sehingga kita harus cek dulu testisnya dia di USG apakah ada tumor atau ada kelainan. Nah, karena testis itu kan penghasil hormon testosteron. Ya, sehingga jadi dia ada hormon testosteronnya itu nanti dia akan berubah menjadi hormon estrogen yang mengakibatkan
sesuatu perubahan di Di payudara payudara. laki-laki. Itu satu. Jadi ada kelainan pada testis. Yang kedua adalah mungkin laki-laki ini sering menggunakan obat kuat. Nah, Ya, hati-hati. Jadi. hati-hati tuh ya. Hati-hati ya. Yang Menggunakan- buat cowok yang menggunakan obat kuat nih hati-hati nih. Ini warning. Ya, ya, karena apa? Obat-obat itu mengandung hormon. Ya, nah nanti bisa terjadi perubahan hormonal pada tubuhnya, bisa terjadi kanker payudara. Nah, yang ketiga sama seperti wanita adalah laki-laki yang overweight atau obesitas. Ya, nah itu juga dia akan mengakibatkan perubahan hormonal dan mengakibatkan kanker payudara. Ya, meskipun kasusnya jarang ya. Ya. Bagi Sobat Dilons yang ingin tahu lebih detail tentang kanker payudara, bisa mendapatkan buku yang ditulis langsung oleh Dr. Bob yang berjudul Kanker Payudaraku Selamat Tinggal. Buku ini berisikan sejumlah pengalaman pasien Dr. Bob dalam mengidap kanker payudara. Untuk mendapatkan buku ini, kami akan berikan informasi di video part selanjutnya. Terima kasih. Nah, next nih terkait dengan pencegahan nih dok. Ya. Pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh Sobat Dilons? Iya. Mungkin sebelum pencegahan kita ngomong masalah treatment dulu pengobatan. Oke. Jadi Baik. kanker payudara itu umumnya dibagi dalam dia ada 5 stadium. Stadium 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, stadium 0 itu biasanya didapat dari medical check up atau screening atau deteksi dini kanker payudara. Artinya ketahuannya lebih dini ya. Nanti kita ngomong masalah pencegahan. Oke. Jadi orang-orang yang sering screening deteksi dini kanker payudara itu sering dapat di stadium 0. Oke. Stadium 0 itu dia nggak keraba, dia dapat dari pemeriksaan USG atau mamografi. Dan stadium 0 itu pengobatannya cukup operasi saja, Iya. ya. Pembiayaan totalnya menjadi lebih Lebih rendah. rendah. Dan tingkat kesembuhannya lebih tinggi pastinya. Iya, kita mencatat 99% lah. 90%. Ya, atau mungkin bisa 100%, ya. 100% stadium 0 itu survive-nya. survive ya. Survival-nya, ya. Kemudian masuk ke stadium 1. Stadium 1 itu biasanya ukurannya kurang dari 2 cm, ya. Treatmentnya juga hanya operasi. Kemudian ditambahkan mungkin dengan radiasi atau makan obat. Jadi tidak ada kemoterapi, Oke. ya, tidak ada terapi-terapi target yang mahal-mahal seperti itu, ya. Dan angkanya juga cukup bagus. Jadi tercatat 90 sampai 95% Survive-nya. survive-nya, ya. Nah, turun lagi ke stadium 2. Ya, ukurannya itu antara 2 sampai 5 cm. Ya, belum ada penyebaran ke kelenjar sama ke jaringan Sorry, stadium 2 sekitarnya. atau stadium 3? Stadium 2. Stadium 2. Stadium 2, ya. Angkanya turun lagi dia survive-nya, ya, kurang lebih di 70-80%. Ya, seperti itu. Nah, dan tindakannya selain operasi, selain radiasi juga ada kemoterapi, mulai ada kemoterapi, mulai ada hormon. Jadi pembiayaan Menjadi lebih tambah banyak. menjadi bertambah bertambah. banyak. Ya, Sebelum masuk ke staging atau stadium berikutnya, dok, kalau radiasi itu Radiasi. diapain dok? ya. Jadi radiasi itu biasanya dilakukan setelah tindakan operasi. Ya, jadi yang kelihatan oleh mata itu diambil dengan operasi, yang tidak kelihatan oleh mata itu dilakukan radiasi. Dianggap kanker itu belum bersih sebenarnya. Oke. Jadi ada Sisa-sisa sisa-sisa yang tak tampak yang dengan- tak tampak itu kita bersihkan dengan radiasi. Nah, radiasi itu mirip seperti ronsen lah. Oke. Ya. Nah, kalau ronsen mungkin dosisnya kecil, radiasi ini diberikan dosis yang agak besar. Oke, dosis Ya. terapi ya. Jadi
misalnya payudara ya kayak di ronsen, ya kan sebentar kok, 5 menit, 10 menit, tapi pelaksanaannya mungkin dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kalau dia diberikan 25 kali radiasi payudara, 25 kali berarti 5 minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya itu 5 kali. 5 kali. Sabtu, Minggu libur. Lanjut lagi Senin lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalau 30 kali, ya berarti dia 6 minggu. Penentuan dosis nanti ditentukan detailnya oleh dokter radioterapi. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, tadi radioterapi, sekarang kemoterapi. Nah, kemoterapi itu seperti memasukkan obat yang keras lewat pembuluh darah Pembuluh kita. darah. Diinfus. Jadi seperti kayak melalui infus lah ya. Iya. Nah, itu biasanya berapa lama tuh, Dok? Nah, ya, jadi kemoterapi itu ada namanya kemoterapi adjuvan, kemoterapi yang diberikan setelah pembedahan, ada kemoterapi neoadjuvan diberikan sebelum pembedahan, biasanya di stadium 3, dan kemoterapi primer ya yang diberikan memang tidak dibedah ini pasiennya karena sudah lanjut, sudah menyebar ya. Nah, jadi tadi saya ngomong baru stadium 2, stadium 3 itu pengobatannya 50-50 antara lokal itu bedah sama sinar dan sistemik kemoterapi. Tapi pada stadium 4 kita nggak ngomongin lokal dulu, nggak ngomongin payudaranya udah. Karena sudah sistemik. Pada sistemik kita ngobatin seluruh tubuh karena udah nyebar seluruh tubuh. Jadi kita masukkan obat yang keras, obat sitotoksik namanya, ke dalam pembuluh darah kita, ya, biar obatnya itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ingat, kalau yang dioperasi yang payudara yang kanan, maka infusnya harus diberikan Yang di sebelah kiri. Sisi yang kanan tidak boleh dilakukan tindakan apapun, ya, baik pemasangan infus, bahkan tensi juga sebaiknya di sebelah sisi yang lain yang sehat. Seperti itu. Nah, itu untuk yang kemoterapi. Oh iya, kemoterapi umumnya diberikan sebanyak 6 kali. 6 kali atau 6 siklus, satu periode 6 siklus. Setiap siklus biasanya 3 minggu, jaraknya 3 minggu. Ya, ada juga yang 8 kali, tapi umumnya 6 kali. Nah, yang terjadi biasanya pada minggu pertama setelah pemberian obat itu banyak yang merasa mual, muntah, ya, kemudian sariawan, diare, ya, bahkan yang paling ekstrim itu timbul demam, ya, demam karena leukositnya anjlok seperti itu. Nah, tapi pada pasien-pasien yang asupan gizinya bagus, itu jarang terjadi. Iya, makanya banyak pasien-pasien saya itu yang ya mungkin mendengar informasi-informasi dari internet, Dok, saya nggak makan ini, nggak makan ini. Jadi Itu suatu hal yang salah. Oke. Dia sudah membatasi makanan, pada saat kemoterapi juga dia nggak bisa makan. Jadi double kenanya. Padahal dia justru harus disupport supaya gizinya pada kondisi yang lebih baik. Iya, karena pada saat seminggu itu dia sama sekali umumnya nggak bisa masuk. Ya, karena mual itu ya. Mual, malah keluar banyak. Nah, kalau pada saat kemonya sendiri, yang dirasa apa biasanya mereka tuh? Ya itu tadi, yang pada saat diberikan. Pada saat mungkin rasa panas. Oh, rasa panas. Di tempat masuknya obat. Biasanya berapa lama tuh saat diberikan kemoterapi? Umumnya. Ya, pada saat obatnya masuk, panas gitu. Nah, jadi nanti kira-kira 1-2 hari kalau obatnya itu dia keras sekali, kelihatan pembuluh darahnya hitam. Warna hitam sih ngikutin pembuluh darah. Jadi hal yang wajar pada kasus betul, ya seperti itu.